Asa 2 talu 4 5 6 7 mamang kita baris banyu asam tetek baris juga kita bakal tunjuk bunga polo Kalimantan ni Japani tabing tinggi nurun natura datang kami nunan. Sekarang lahan tuh kok dibakar, datanglah petugas kebakaran tuh, kita tuh dimarahkan, dikasih nasihat lah begitu. Romoksun untuk pembasmi rumput. Bagi masyarakat adat Dayak Kanayan, berladang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk melestarikan ikatan spiritual petani dengan tanah dan leluhurnya. Tanaman padi dalam masyarakat Dayak Kanayan diidentikan dengan kehidupan, serta jenis tanaman sakral yang harus dihormati. Maka tidak heran banyak aturan adat istiadat yang harus dijalankan dalam proses pembukaan lahan sampai pemanenan padi. Ketika kami berada di desa, kami diajak kelompok petani perempuan Dayak adat Kanayan atau Sealean yang sore itu mau melanjutkan kegiatan menanam padi di lahan salah satu anggota. Saat berladang, padi dihormati dan didoakan kepada Sang Pencipta agar tumbuh subur serta menghasilkan padi yang baik dan melimpah. Kegiatan menanam padi selalu dilakukan secara bergotong royong untuk meringankan pekerjaan penanaman padi. Hasil padi bagi masyarakat Dayak tidak pernah dijual, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama menunggu musim panen berikutnya. Berladang dengan sistem tebang, tebas, dan bakar merupakan strategi adaptasi masyarakat adat Dayak terhadap alamnya. Karena dalam proses penanaman padi masih mengandalkan kesuburan tanah dari sisa abu hasil pembakaran, peladang yang dulunya mengandalkan alam sehingga menghasilkan padi yang berkualitas dan organik, sekarang sudah beralih ke bahan-bahan kimia berbahaya untuk membunuh rumput dan hama. Serta semakin banyaknya hama di ladang padi karena semakin berkurangnya hutan alami yang menyebabkan terganggunya populasi keanekaragaman hayati. Jadi kami sama-sama untuk Balale. Balale ini adalah persatuan kami Kak Kampung. Jadi biar cepat selesai, biar cepatnya tumbuhnya makin tinggi. Sayangnya sampai saat ini jumlah peladang di masyarakat adat Dayak semakin berkurang karena semakin takut ditangkap ketika membuka lahan untuk ditanami padi. Di kampung adat Dayak Kanayan Desa Sungai Enau, dari 100 kepala keluarga yang biasa berladang, saat ini hanya tersisa 13 kepala keluarga yang masih bertahan untuk berladang. Ini obat rumput. Romoksun untuk pembasmi rumput. Ini yang bisa sehari langsung layu. Rumput kalau yang pakai gelisat, pakai supratop tuh seminggu baru bisa kelihatan rumput tuh menguning. Ini cepat menguning. Tapi cepat juga tumbuh padinya, anaknya rumputnya nih. Soalnya tanah kita ini ndak bisa diolah lagi, ndak bisa digunakan lagi, ndak bisa subur padi itu. Makanya kita kalau panen tuh gagal terus, gagal. Jadi kita coba tahun-tahun inilah ini Pak, pakai yang ini. Dulu kan kita pakai cangkul, pakai itu ditanamnya biasa-biasa aja kan, ndak pakai pupuk, ndak pakai obat yang kayak gini, apa namanya nih, obat pupuk. Pestisida. Pestisida nih nggak pakai racun kan, ini kan berbahaya kan Pak ya. Jadi sekarang kita pakai ini, coba lah gitu dulu. Dulu nggak pakai
pestisida, nggak pakai pupuk, tapi dapat 11 karung. Dapat belasan Nah, karung. sekarang hanya dapat 4 karung. Kenapa, Bu? Itulah makanya kita jadi heran tuh. Jadi heran kita. Walaupun kita pakai ini, kita udah 2 tahun kita coba yang ini, masih tetap ya gitu. Karena hama itu yang nggak bisa dibasmi itu. Padi kan bagus tuh kan tuh, hidupnya bagus kan. Sekarang kalau udah dia mulai mulai tinggi, mulai mau keluar padinya, mulai dia datanglah hama seperti itu, belalang, pipit, itu yang menghabiskan padi kita tuh. Hutan hujan tropis dapat mempengaruhi tingkat keasaman tanah cukup tinggi. Untuk mengurangi kadar asam tanah dan menambah hara atau kesuburannya, maka sistem tebas, tebang, dan bakar yang sudah dilakukan sejak turun-temurun oleh masyarakat adat Dayak sangat sesuai dengan kondisi lahan di daerah Kalimantan. Namun, pembakaran ladang masyarakat Dayak sering dijadikan kambing hitam pencemaran udara atau kebakaran hutan. Padahal, masyarakat membakar ladang hanya sebatas keperluan untuk ladang padi mereka dan tidak mungkin menyebar ke area lain karena akan dijaga oleh peladang secara gotong royong. Padi ini turun-temurun dari nenek moyang kita, harus kita budidayakan begitu, biar ndak putus. Tata caranya membakar kalau teman-teman itu? Ya, kita biasa berroyong-royong juga bakar nih. Semua turun juga yang kayak tadi tuh, ramai-ramai gitu, dibakarlah lahan nih. Tapi sama-sama menjaga biar ndak merembet ke lahan kawan gitu. Kalau sebesar ini enggak apa-apa, paling enggak sampai 1 jam habis. Kok ramai-ramai. Kebakaran hutan yang sering disampaikan sebagai pencemaran udara seringkali justru dilakukan oleh pengusaha dan perkebunan sawit untuk kepentingan atas lahan dan hutan. Sekarang lahan tuh kok dibakar, datanglah petugas kebakaran tuh, kita tuh dimarahkan, dikasih nasihat begitu. Itu kata nenek moyang kita dulu. Kalau kita nanam padi ini tidak langsung dengan ketan, biasanya padi itu keras katanya, tidak lembut. Biarpun lembut padi itu kan tidak ada ketannya. Katanya kan tadi itu suami istri kan. Nah ini suaminya ketan nih, baru padi biasa itu istrinya. Harus ada suami istri biar padi itu tumbuh berbarengan dan bagus gitu. Nah, sekarang sudah tanam padi, sudah tanam ketan. Ya udah ini ketannya. Jadi ketannya udah kita tanam, baru itu padi biasa. Nah, ketan dulu kata nenek moyang lagi ini. Biasa kalau ketan nih belakangan kita tanam, kerjaan kita tuh lelet, katanya ndak bisa itu tak itu, katanya di situ tak gitu. Harusnya didulukan dulu ketan. Jadi pekerjaan kita tuh cepat katanya. Dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, pemanfaatan lahan sudah diatur secara turun-temurun sesuai dengan kondisi alamnya. Atau istilah ilmiahnya adalah kawasan terestrial yang merupakan habitat flora dan fauna. Masyarakat adat membagi lahan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tanah pematang yang dipengaruhi oleh pasang surut air serta dimanfaatkan untuk pemukiman dan ladang masyarakat. Kemudian tanah gentek yang dimanfaatkan untuk tanaman sayur. Dan ketiga adalah jenis tanah sapok yang merupakan tanah gambut dan hutan. Bagi masyarakat adat, tanah sapok adalah kawasan yang sangat penting untuk dilindungi dari kerusakan karena banyak menyediakan penghidupan. Namun, saat ini banyak beralih fungsi sebagai perkebunan sawit. Sebelum panyangahat atau penyampai doa menyampaikan ritual doa di ladang, pemilik ladang menyiapkan kebutuhan ritual seperti daun sirih, ayam, dan lainnya. Asa 2 talu 4 5 6 7 pamang kita baris banyu asami tetek baris jubegen terus bakal tunjuk bunga pulau Kalimantan ni Japani tabing tinggi nurun natura datang kami nunan
tomok kita semua batur pada dari semula jadi daya tanda pandang kita biasa nurun atur adat nang inon tomok nang kita batur pada nampak narang ya Uma kataun kapadi kabar samenong takajut tagamar pindah kuak mengat atur adat nak uma katun kapadi kabar sebab kita sebab calik bar banyu ya kak kita sebagai kada 100 turut salah bahasa salah langkah seperti ramu remas seperti ngalikat nomor banyu seperti nyampetnya ya ame bamangka bamadinang kasanang ketu pecalik bar banyu sak 2 3 4 5 6 7 nyalikat nomor ramu remas diatur adat kita juga ame bamangka bamadi kada ya bagaw solik magaw daung kada Keto pijot ama pemuria keto nyantare kadek 100 salah bahasa sak 2 3 4 5 6 7 kadu tingarap ngatur ramu remah yang seperti lampu nang basadang sak 2 3 4 5 nyalek mari banyuasa. Bagi masyarakat adat Dayak Kanayan, berladang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk melestarikan ikatan spiritual petani dengan tanah dan leluhurnya. Kan kalau dulu zaman dulu itu kan didorong ini dulu rokok gitu. Topok kami. Bahasa Dayak topok. Dari zaman dulu memang bahasa gini memang. Dari ladang, penyakit padi yang diambil kemudian dibawa ke rumah Tuha Tahun atau pengelola kecukupan pangan untuk didoakan penyangahan sebelum dilarung ke sungai. Kali ini kami berkesempatan mengikuti upacara ritual buang penyakit padi yang dilakukan masyarakat adat Dayak Kanayan. Oh, begini. Hah? Oh, ngebak. Di rumah Tuha Tahun, masyarakat secara bergotong royong menyiapkan kebutuhan ritual yang dilakukan secara swadaya. Iya, 2 tahun lala sudah 2 tahun 45 nanti 2 tahun 45 nanti dia 2 lagi gini ame bang apa kemudian yang berduri nang bonak 2 tahun 45 nanti orang 2 tahun sudah lala 2 pantang kemudian 2 tahun 45 nanti mangko atur ada tuh nampak narangnya kita ame bang apa kemudian kesenangan tubuh 2 tahun 45 nanti tadi yang ngomong atur adat ame bang Di ujung ujung tandu. Pantai. Dia nyerang lah. Di mana? Keretak saja kami. Ini sebut pupuk, ini serba tentang nih Pak, berdarah. Nah, ini untuk mereka roh-roh yang nggak nampak. Setelah penyangahan, menyampaikan doa, penyakit padi dan perlengkapan ritual diarak ke dermaga untuk kemudian menggunakan sampan atau kato menuju kuala sungai untuk dilarung.
melakukan ritual larung, mereka kembali menuju ujung kampung dan bertemu di Pantula atau Padagi untuk diselenggarakan pantang kampung dengan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan ritual pantang kampung. Penyakit padi yang dibuang di koala ditahan dengan mampang saka atau menutup hal-hal jahat di kampung. Oh, Nek Ipang, yang kami minta bantu jaga kampung halaman kami. Nek Ipang itu kalau di orang Dayak? Roh manusia, hanya tinggal rohnya. Zaman dulu dia suka menjaga manusia. Jangan kena penyakit, kena musibah, begitu. Makanya kita berpantang. Saya bilang tadi kami tidak makan daging, tidak goreng, tidak bakar, tidak matah daun, tidak boleh. Itu pantang kita besok. Besok itu masyarakat adat Dayak ini mau berpantang. Orang dari luar tidak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia kena hukum adat, ngampak, makan sirih. Itu dioleskan sekampung darah ampak tadi, darah sirih. Itu tujuannya apa untuk Babala? Tujuannya supaya kampung itu aman, ndak diserang penyakit begitu. Kita kan berpantang, berdoa supaya jangan kena penyakit sampar. Covid itu kan sampar. Simbol bahwa tanda kita nih hari ini, mulai hari ini sampai besok, istilahnya pantang kampung.